berwarna hijau, dan yang dia memakai kuda, dan dipacuklah kuda sangat kencang, dan diusirlah dari orang yang 4 hitam-hitam ini. Lalu diangkatlah ridanya dan didoakan oleh orang ini, pemuda ini, diusaplah wajahnya, bahkan putih, lebih putih dari semula, putih berseri-seri. Lalu aku bertanya, dalam mimpiku aku bertanya, wahai pemuda, engkau siapa? Engkau ini siapa? Dengan zatnya Allah kau katakan, siapakah engkau? Lalu pemuda ini berkata, Anna Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini nabimu. Aku ini nabimu. Kenapa engkau tolong aku? Kenapa engkau tolong ayahku ini? Karena ayah engkau, aku tahu dia sering berselawat kepadaku. Allah ciptakan satu malaikat di dalam makamku, orang yang berselawat kepadaku, aku mengenali fulan bin fulan. Tuh enaknya jadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kami pernah ngomong, Ustadz Nagib, yang ini hari tidak hadir, dia bilang, kalau inti, katanya waktu di pengajian saya dengar sendiri langsung, kalau inti mau masuk surga 10.000 selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mau jadi wali, baru tumben ngomong begitu Ustaz Nagib. Dia bilang kalau mau jadi wali 20.000 sehari. Bisa kagak tuh? Itu para wali semuanya selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi ini orang cinta, dibohong orang yang cinta sama Nabi kita Muhammad SAW, manggilnya Muhammad aja. Manggil Muhammad aja. Ini makanya kalau kita punya bapak, saya giniin, bagusnya ini ada bapak nih. Situ punya bapak namanya siapa? Ini yang manggil Muhammad aja. Punya bapak namanya siapa? Udin. Kata ini anak nih, Udin. Oh, mau kemana sekarang Udin? Nah, Udin nganga katanya. Udin sekarang kemana? Dia bilang, Tad, dia manggilnya Ustad. Dia nggak percaya sama Habib. Tad, katanya, jangan manggil Udin aja dong. Ya nggak apa-apa. Namanya Udin kan? Iya, ya udah Udin. Itu marah itu anak. Dia manggil Muhammad aja. Saya bilang, kenapa saya manggil Sayyidina Muhammad dilarang? Arti Sayyidina ini pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba panggil tuh Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, pantas gak? Emang mesti kudu begitu, berakhlak. Nabi yang suruh, diajarin sama Rasulullah, suruh berakhlak mulia. Coba kita main panggil Wi atau Joko nih. Joko kok mana lu kok? Wi. Enak aja kalau nggak diketok kita. Kalau nggak diketok sama pengawalnya, benjol loh. Ini apalagi Nabi kita, pemimpin dari dunia sampai akhirat, manggil main Muhammad aja. Nauzubillah min zalik. Para hadirin rahimakumullah, ini guru kami berkata, Al Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Asgab Bukit Duri, yang dipanggil Walid, ini mengajarkan, ini beruntung orang yang punya nama Muhammad. Orang beruntung, manggil nama Muhammad aja beruntung. Dibilang ada 3, misalnya Muhammad, Ahmad, Mustafa, Hamid, Qasim, Huda, semua nama Rasulullah. Anda jalan bertiga, Anda yang keempat, jalan mendapat kemuliaan dari Allah Ta'ala lantaran namanya Muhammad. Tuh untung orang yang punya nama Muhammad, Ahmad. Nggak boleh orang bisa murtad gaul perkataan, Muhammad gila loh, nggak boleh. Sampai guru saya bilang jangan ngatain Muhammad gila. Makanya punya anak Muhammad, saya kalau ngomong anak saya namanya Ahmad, kalau saya umirin bukannya Ahmad bandel, suka ngatain orang tua lepas Ahmad, macam-macam dikatain. Saya manggilnya bukan Ahmad, Madun, Don yang konyol loh, Madun kalau saya umirin. Kalau saya panggil sayang, Ahmad sayang, ingat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak mau menghargakan namanya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi kita ini? Siapa? Di dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad maghalaqtu dunya wa ma fiha. Laulaka ya Muhammad maghalaqtu dunya wa ma fiha. Laulaka ya Muhammad maghalaqtu aflaq. Tidak akan aku ciptakan ini dunia ya Rasulullah kalau bukan karena engkau, katanya Allah. Tidak akan aku ciptakan ini langit kalau bukan karena engkau. Ini memanggil Muhammad aja. Kalau nggak ada Nabi, nggak ada kita, saudara. Nggak ada nih kita semuanya, nggak bakal kumpul seperti ini. Allah cuma memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Allah Musa,
ada seorang ingin berjumpa dengan baginda Nabi SAW, dikasih umur yang panjang. Tiba-tiba di zaman Nabi Allah Isa ditanya sama Nabi Allah Isa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, apakah nanti teman saya di sorga siapa nanti? Nuh yang ada di gunung. Ya Allah, gimana saya mau ngelihat orang yang ada di gunung ini? Dibelah tuh gunung sama Allah. Di situ ada seseorang yang udah tua. Ditanya, man anta? Siapa engkau? Ana Isa alaihi salatu wassalam. Apakah ini udah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ditanya sama orang ini. Belum. Saya ini nabimu, Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Engkau siapa? Aku ini si Habib, orang yang ahli zikir di zaman Nabi. Aku dari umat Nabi Allah Musa, menunggu zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking cintanya tuh mau ketemu sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditanya lagi, apakah ini udah zaman Nabi Muhammad? Belum, ini zaman Nabi Allah Isa. Dan Nabi Allah Isa bertanya lagi, ya Rabb, apakah ada orang yang mulia seperti dia? Ada. Siapa? Umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di bulan Rajab 1 kali. Tuh, makanya umur kita nih 63 tahun ngikutin Rasulullah. Kalau dapat kelebihan diskon, dapat diskonnya tuh. Makanya umat-umat yang dulu hampir 600 tahun, 1100 tahun, 900 tahun, umat Nabi Muhammad cuma ngerjain sekali, dapat pahalanya hampir ribuan tahun. Alhamdulillah. Para hadirin rahimakumullah, sedikit mau cerita wakwau nih, sedikit cerita wakwau. Makanya nih sedikit orang banyak yang remehin anak-anak sekarang nih, anak-anak kecil. Wah, mau cerita wakwau lu ke depan lu, dituatin lu. Ini wakwau ini banyak orang yang ngeremehin. Nih makanya kita punya anak ibu atau bapak nih yang punya anak yang agak seliter kurang. Tahu seliter kurang? Yang agak nemble. Ini si wakwau ini baca nggak bisa, tulis nggak bisa, suruh ngomong ngaco melulu, ngomongnya nggak bisa, ngomong Ustadz aja dikata pantat. Banyak ini orang kerjaannya di lokasi syuting nyapu aja. Nih Allah kalau mau ngangkat seseorang gampang, dia nyapu aja. Suatu saat ini dia markir juga, wosh, ngomong terus nggak bisa, wosh, atap. Begitu dia. Ini suatu saat saya diparkirin, nih anak sih kesian, mana palanya botak, matanya yang ngatuk ke langit, yang ngatuk ke got. Ini macam-macam. Wos, dia nggak ngelihat. Wos, begitu saya mundur, kepentok. Atap, gua udah tahu. Atap, udah gepeng mobil saya tuh. Atap, kesian deh. Minta uang ibu. Mintanya uang ibu. Saya kesian, kasih 5.000. Enggak, uang ibu. 2.000 dianggap 2 juta kali. Dikasih 5.000 enggak kenal sama duit. Bapaknya tukang sampah, gajinya 750.000 sebulan. Ngambilin sampah, kadang-kadang kepegang tuh tai kucing. Saking ininya itu. Abahnya nih, bapaknya tukang sampah. Ini totonya nih anak nyapu dikelepakin sama orang. Saya bilang ini makhluk Allah, kesian. Ini bukan binatang aja kita kesian, mesti kesian. Jangan inti giniin, dikelepakin tuh. Masih ngompol. Dia masih ngompol, tidur di situ nggak pulang-pulang. Saya bilang bapaknya kemana? Ini anak masukin dah, kata yang sutradara, masukin udah. Suruh cari bapak mana, di mana, di jonggol. Suruh pakai pakaian tas kucit, bawa topi begitu. Nyanyi lari deh, bapak. Ngomongnya begitu. Ngomong bapak nggak bisa, bapak. Ngomongnya begitu. Saya bilang ini sampai Bambi semua pemain ngomong, lu gimana main sama dia? Kan lagi nanya nih semua pemain, lu main sama dia gimana? Jadi bego lu main sama dia? Gua gak bisa main, dia yang bego apa gua yang bego? Pemain sampai bingung sama dia. Sebab di skenario saya ngalamin. Ini saya cerita sedikit, saya ngalaminnya apa di skenario? Datanglah Ustadz menyapu halaman musola misalnya. Ustadz sedang menyapu, datang wakwau, assalamualaikum Ustadz. Mestinya begitu nih, assalamualaikum, udah ketawa aja lu.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Wak ada apaan wak? Ini Pak Ustadz diundang umroh, Mak Ija mau umroh, Pak Ustadz suruh datang. Oh ya udah, ntar Ustadz datang ya. Ya udah yuk, Assalamualaikum. Cukup segitu dong. Dia enggak. Dia datang. Wow. Itu improvnya dia tuh. Improvnya dia. Wow. Oh ya, lo bukan Assalamualaikum. Jadi berubah omongannya sama dia nih gara-gara dia. Saya bilang diemin aja udah, biarin dia, jangan ikutin naskah, namanya orang gila. Jangan ikutin naskah. Udah wow, lu kan Assalamualaikum. Ngomongnya begitu. Salam. Ada apaan? Wah, mau umrah. Nah, udah lain. Tadi di naskah Ustadz diundang umroh, Ustadz diundang Mak Ija mau umroh selamatan. Ini waktu begitu datang, waktu mau umroh, saya timpalin mau umroh kemana lo? Ke Jepang. Saya balikin lagi jadi lucu itu. Mau ke Jepang lu mau jadi muntir. Itu jadi lucunya. Naik Allah kasih. Naik sekarang Allah kasih. Itu dia. Gara-gara wow di Jonggol. Jonggol jadi ngetok tanah mahal di Jonggol sekarang. Gara-gara si wow. Kadang-kadang duduk sama saya ceritain, inti mesti ngaji, bisa sholat, bisa ngaji, pinter, nanti Allah tambah naikin lagi. Iya saat kadang-kadang lagi bener nih pikirannya, bukan seliter kurang. Wah lagi ini katanya, emang ini rusak katanya matanya. Emang kenapa? Ini nggak apa-apa, ntar juga hilang sendiri. Ini wakwau ini bukannya jereng. Anda bilang gitu, maksudnya biar dia jangan kecewa. Bukannya jereng, cuman kurang akur. Yang satu ke sono, yang satu ke sono. Kurang akur, ntar diakur sendiri. Ustadz mah nyela katanya, tahu yang satu ke langit, yang satu ke got. Dia sendiri itu yang ngomong. Emang anaknya lucu. Para hadirin rahimakumullah, sekarang orang berebut tuh memanggil beliau tuh, berebut film-film. Banyak masuk aja di mana aja tuh. Ada di Madun, nggak tahu main bola gak bisa nih anak. Ada di Samson, kuat juga kagak begitu. Ini macam-macam, banyak film yang minta sama dia. Sekarang 5 juta sehari. Bayangin gaji siapa 5 juta sebulan aja, 5 kali sebulan berapa? Wah capek deh ngitungin. Ini bapaknya sekarang enak. Sekarang bapaknya bukan megang sampah lagi, sekarang megangnya iPad. Bapaknya ganteng loh. Saya lagi lihat nih bapaknya jauh banget sama ini. Bapaknya kayak Ariel Peter Pan. Keren banget, pakai kacamata hitam lagi sekarang. Megangnya iPad aja begitu-gitu. Dulu ya Allah, sampah di kopo-kopo. Para hadirin rahimakumullah, itulah. Makanya kita kenalin anak kita, didik. Jangan diremehin anak-anak yang kurang-kurang akalnya. Jangan diremehin. Kita kasih tahu, didik anak perempuan sekarang, zaman sekarang suruh pakai celana panjang. Jangan didik nih anak-anak segini umurnya berapa tahun nih? Namina. Adit umurnya berapa? Nggak tahu umurnya, pinteran wah lo. Ini anak-anak segini kasih celana panjang biar dia tahu menutup auratnya. Ini ibu-ibu sekarang kagak sengajain. Tuh keren robek-robek. Ini sengajain, makanya pakai celana panjang. Ajarin, Bu, saya nggak munafik. Malam minggu lagi ada acara. Malam minggu lagi ada acara, ngelihat ini orang naik motor, celananya segini. Saya lihat, astagfirullahaladzim, buang muka. Astagfirullahaladzim, buang muka. Alhamdulillah loh. Dosa gak? Kalau ngelihat begini dosa gak nih? Ngelihat nih, astagfirullahaladzim, buang muka. Gini, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Dosa gak kira-kira? Rezeki, dosa dari mana? Itu rezeki. Ngelihat yang pertama, pandangan pertama rezeki, buang pandangan, beristighfar, astagfirullahaladzim, berpahala, itu rezeki. Nah kalau begini nih kalau begini, astagfirullahaladzim, 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 doyan. Kalau begitu doyan, itu dosa tetap. Ada lagi yang nanya sama saya, kalau ngelihatnya begini, astagfirullahaladzim, pandangan pertama kan saat katanya, astagfirullahaladzim, dosa gak? Kan pandangan pertama. Saya bilang ya tetap aja dosa. Emang kenapa? Habis sayang, saya mau pegang takut digebukin.
takut ditampar. Saya liatin aja, gerutu doang saya, suwe banget. Sayangkan auratnya diliatin perempuan zaman sekarang. Saya bilang, lu masih beruntung ngelihat orang kayak gitu. Saya bilang, ini orang kayak gini masih mending kuntilanak. Kenapa Ustaz? Kuntilanak pakai gamis putih nutupin auratnya, bener gak? Kuntilanak nutupin auratnya pakai putih, cuma terbang-terbangan kan tuh belakangnya bolong. Makanya perempuan sekarang nih lebih dari kuntilanak. Kuntilanak aja rapi, pakai gamis putih ngikutin sunnah Rasul lagi. Ini sunnah kan warna putih, hitam putih hijau. Ini masa dia ini siapa sih perempuan ini nggak mau ngikutin? Nauzubillah min zalik. Ada lakinya, saya lihat lakinya nih pakai anting bu, lakinya pakai anting, palanya apa sih yang ke atas tuh namanya? Pangki, warnanya merah, lampu kayak, saya bilang kayak lampu merah ini mah. Ada yang temennya ngatu lagi hijau, yang ngatu lagi kuning. Saya bilang mangkalanya pinggir jalan lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, pakai anting, naik motor RX dia, yang nungging begitu, pakai anting. Saya liatin antingnya kali dari emas nih, mungkin pengen tahu namanya hati. Liatin antingnya, ya bukan emas, kawat jemuran, dilinting-linting. Nauzubillah min zalik, kawat jemuran. Saya pikir emas, boncengin itu perempuan. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Makanya sayangin anak kita tahu, biar kenal ini aurat. Nabi nggak ngajarin seperti ini. Nanti bapak dipukulin. Nanti gimana tanggung jawabnya Allah Ta'ala? Bu, kelihatannya ngantuk ini. Bu, Pak, terus cerita satu. Ada seorang bapaknya nih nggak pernah didik anaknya nih. Bapaknya punya dosa sama Allah Ta'ala. Suatu saat meninggal nih bapak nih, berkah dari anaknya nih. Ini bapak meninggal lagi dipukulin sama malaikat Zabaniyah nih. Bapaknya lagi dipukulin. Tiba-tiba ini istrinya, istri soleha, bawa ke pengajian anak umur 3 tahun. Yuk ngaji. Ada ustadz di sini banyak, bawa pengajian. Ini anak diajarin sama guru ngajinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustadznya ajarin lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak ikutin lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ini bapak lagi dipukulin sama malaikat Zabaniyah. Terdengar suara, wahai malaikat Zabaniyah, stop, aku malu terhadap anak ini menyebut-nyebut namaku Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sedangkan bapaknya sedang aku pukuli. Tuh berkah dari anaknya. Angkat ini orang angkat, aku malu terhadap anak kecil ini menyebut-nyebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Enggak jadi berkah dari anaknya menyebut asma Allah Bismillahirrahmanirrahim. Tuh anak ini bisa nyemplungin kita ke api neraka, bisa membawa kita juga ke surga. Macam-macam. Makanya didik anak kita mesti kenal siapa Nabi Muhammad. Minum cara Rasulullah. Gimana cara Rasulullah? Duduk. Biasain sama anak kecil duduk. Ada anak kecil saya ajarin duduk minum, sampai nanya, Ustaz, kok saya duduk pada ngeliatin orang? Lu kenapa sih minum pada duduk? Kenapa? Nggak ada yang tahu. Duduk ini Rasulullah dapat pahala. Duduk minum dapat pahala, nggak mau. Udah kayak binatang. Blok. Macam-macam orang zaman sekarang. Sekarang orang yang pakai tutup apa? Ini saya di zaman. Bakalan datang saya di zaman alal ummati, kata Nabi, bakalan datang suatu zaman umatku dia meninggalkan sunnahku. Sedikit demi sedikit dia memasuki kelobangan kekafiran. Wa qala ya Rasulullah wa Yahud wa Nasara. Wahai Rasulullah, apakah itu golongan Yahudi wa Nasara? Wa qala faman. Siapa lagi kalau bukan golongan dia kita ngikutin? Orang sekarang pakai cadar dicela. Ini ninja. Nah, dininja.
macam-macam. Coba orang pakai celana pendek, jalannya asik lagi. Udah enak aja, malah dipelototin. Wih, dipelototin. Ini orang yang pakai kerudung dicela. Orang ya yang penting kan hati dikerudungin, nggak perlu wajah. Ini macam-macam orang. Bukan ini nih sifat hati yang mendorong. Hati kita baik, insya Allah diri kita, tubuh kita semuanya ngikut baik. Kalau hatinya udah nggak baik, semua jiwanya juga nggak baik. Para hadirin rahimakumullah, di situ pesan saya satu, cintain Nabi kita Muhammad SAW. Setiap kita mau berbuat sesuatu, mau berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, ingetin, tanamin di diri kita. Apabila saya kesana berbuat maksiat, Rasulullah ridho kagak? Tanamin tubuh, Pak, seperti itu. Tanamin di jiwa saya, di jiwa kalian, tanamin seperti itu. Apakah Rasulullah ridho kalau saya berbuat seperti itu? Insya Allah kita nggak bakalan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apakah sedih Rasulullah kalau saya berbuat seperti ini, seperti itu? Apakah Rasulullah gimana caranya menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW? Gimana caranya menggembirakan hati kita Nabi SAW? Dia Nabi ini luar biasa memikirkan umatnya. Ketika waktu sakaratul maut, ketika waktu mau dicabut ruhnya nih Nabi Muhammad SAW, diambil ruhnya dari kaki, teriak, Masya Allah. Ini sebelumnya bertanya, wahai Israel, aina tarakta Israel, aina tarakta Jibril, di mana engkau taruh Jibril? Di mana Jibril? Nanya nih, ya Rasulullah, Jibril lagi berduka di atas angin. Panggil Jibril. Datang Jibril. Ya Rasulullah, ada apa? Wahai Jibril, apakah engkau nggak mau menemani aku? Ya Rasulullah, aku nggak kuat ya Rasulullah. Lalu Jibril adanya di pojok lagi ngumpet, diem, nggak tega melihat Nabi kita SAW diambil ruhnya. Lalu naik lagi ruh ini dari kaki sampai lututnya, subhanallah. Naik lagi ruh ini sampai perut Nabi kita SAW, subhanallah. Lalu Jibril mempalingkan wajahnya, nggak mau melihat wajah Nabi Muhammad. Lalu ditanya, wahai Jibril, apakah engkau tidak mau memandang wajahku? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak kuat memandang wajah engkau yang sedang menderita sakaratul maut. Wahai Jibril, wahai Israel, apakah begini pedihnya rasa sakaratul maut? Ya Rasulullah, aku ini udah pelan mencabut engkau ya Rasulullah. Kalau gitu timpakan seluruh umatku, sakitnya separuh aku yang nanggung. Tuh Nabi kita SAW ditanggung semua ruh kita, dicabut sakaratul maut, Rasulullah yang tanggung kita. Memikirkan umatnya. Sekali lagi, ummati anna laha. Ditolong umatnya. Kemana sekarang umatnya? Bikin sedih hati Nabi kita SAW. Udah tidak bisa membanggakan Nabi SAW, tidak membuat senyum Nabi kita SAW. Sayyidina Abu Bakar sahabat ketika berjalan kepada Rasulullah, kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar ada di depan, kadang-kadang ada di belakang, kadang-kadang lagi ada di depan. Ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa engkau tiba-tiba ada di depan, nanti engkau ada di belakang? Ya Rasulullah, demi Allah, aku khawatir ya Rasulullah, apabila ada musuh dari depan memanah engkau, dan apabila aku lagi ke belakang, takut musuh memanah engkau dari belakang. Ada satu lagi sahabat yang kerjanya petani. Terdengarlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibuanglah dari paculnya ini. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, butakan kedua mataku, aku tidak mau memandang selain dari wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau melihat dunia selain wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat cintanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal, gimana ketika Sayyidina Bilal Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal pergi ke Baghdad yang kita kenal mungkin Irak. Lalu Sayyidina Bilal dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sayyidina Bilal, engkau pulanglah ke Madinah, engkau pulanglah ke Madinah. Ya Rasulullah, aku tidak kuat melihat pakaian engkau di Madinah, aku tidak kuat melihat majelis engkau di Madinah, aku tidak kuat melihat bekas-bekas engkau berjalan ya Rasulullah.
engkau pulanglah demi aku kalau engkau cinta kepada aku. Lalu pergilah Sayyidina Bilal ke Madinah, dan dilihatlah ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, wa Utsman, wa Ali. Dilihat, disuruhlah Sayyidina Bilal untuk azan. Tidak mau Sayyidina Bilal azan. Aku tidak kuat azan. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Utsman suruh lagi, nggak mau. Sampai Sayyidina Ali nggak mau. Datanglah Sayyidina Hasan wal Husain yang wajahnya mirip seperti datunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperintahkan oleh Sayyidina Hasan wal Husain, ya Bilal, engkau azanlah. Lalu Sayyidina Bilal ini melihat wajahnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, maka bergegaslah dia azan. Pas Sayyidina Bilal azan, asyhadu anna Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pingsan Sayyidina Bilal, tidak kuat. Itu waktu itu di Madinah bergetar semuanya, perasaan hadir Rasulullah SAW, masih hidup Nabi kita SAW. Lalu pingsan, dari pingsannya ini datanglah istrinya, wahai Bilal, bangunlah engkau, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Lalu meleklah mata Bilal, wahai istriku, kenapa engkau menangis, kenapa engkau sedih, sedangkan aku, hatiku udah rindu kepada Rasulullah, hatiku rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan engkau halangin wahai istriku, aku ingin berjumpa kepada Nabi SAW. Para hadirin rahimakumullah, itulah cintanya para sahabat. Cintanya para sahabat, gimana umatnya, gimana kita ini untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad. Jangankan kita menggembirakan hati Nabi Muhammad, jangan bikin sedih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, jaga keimanan kita masing-masing dalam rumah tangga kita. Ajar didik anak-anak kita, didik istri kita untuk membawa jalannya tariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, mungkin juga saya di sini banyak orang yang banyak main film, dibilang begini-begini, dia nggak tahu hati saya. Mungkin setelah ini saya sampai di hati, mau niat saya berhenti dari film ini. Karena kenapa? Ditanya sama Sayyid Abu Abdillah, itu guru saya juga, saya bilang, Bib, setelah ane udah selesai tugas, ane mau berhenti main film, ane udah nggak mau main film, ane mau bikin film, saya udah tulis ini film, judulnya Hasratku. Saya mau bikin ini film orang yang muhabbah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Film ini saya mau bikin orang yang muhabbah kepada Nabi Muhammad seperti apa? Saya baca dari sejarah para aulia. Ini ada seorang aulia ngerjain temennya, dibilang, apa Bi? Inti kalau mengerjain si Muhammad, si Fulan, si Abdullah, kerja ini gampang. Sebut nama Rasulullah. Ini begitu disebut Muhammad Rasulullah, pingsan ini orang. Ini wali Allah pingsan. Enggak kuat, bergetar dia punya hati apabila disebut Muhammad Rasulullah, pingsan. Begitu bangun dari pingsannya ditanya, kenapa engkau pingsan? Dia nggak percaya masih. Engkau panggil Habibi, engkau panggil Habibi. Siapa Habibi? Muhammad Rasulullah. Pingsan lagi ini orang, saking cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bikin film seperti itu, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya udah ajukan, diterima, alhamdulillah. Pas masuk ke NCTV, ini banyak orang-orang Yahudi ini, banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang nggak mau naruh tuh iklan-iklan. Banyak Islamnya, jangan, masih ditahan. Saya bilang, demi Allah, setelah ini film keluar, nggak perlu saya yang main, nggak perlu. Yang penting saya mau menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Saya mau nyari muka kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanti dirangkul oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya harapin. Nggak bakalan kita kalau dari ibadah kita mengharapkan surga Allah, nggak bakalan kita masuk surga. Cuma dua kita masuk surga, ridho Allah dan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang abid, seorang ahli zikir, dia zikir 600 tahun lamanya. Ketika itu ada anak bayi yang meninggal. Di kitab Durratun Nasihin diterangkan ada anak bayi lebih tinggi tingkatannya masuk surga, lebih tinggi dari si abid ini yang 600 tahun. Sekedip mataku, aku belum pernah bermaksiat kepada Allah. Kenapa ini lebih mulia anak kecil yang baru lahir? Ya Allah, aku minta pengadilan Engkau ya Allah. Dikumpulin nama Allah para malaikat, banyak dikumpulin nama Allah para malaikat. Hitung ini orang amalnya sebanyak apa. Dengan biji matanya dia dikeluarin.
ditimbang aman nikmat yang Allah berikan. Ternyata lebih timbangannya lebih berat nikmat yang Allah berikan daripada ketimbang amalnya dia. Kita ini tunggang-tungging sholat hanya bersyukur, menyukuri nikmatnya Allah Ta'ala. Nggak bakalan kita masuk surga kalau mengandalkan dari sholat ibadah kita. Cuman keridhoannya Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa kita berbuat baik atau berbakti? Ikutin perintah-perintah Allah. Apa yang dilarang tuh jauhin. Para hadirin rahimakumullah, pesan saya selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikenal semua yang hadir di sini. Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Setelah kita pulang dari majelis yang mulia ini, Allah ampunin dosa-dosa kita dan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah dan sahibul hajah. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan ilmunya. Al-Fatihah bil qabul wa niyati kulli shol wa hadratir rasul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.